وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiah kepada kita sekeluarga semuanya. Amin. Baik, surah Al-Maidah ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim. Falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Baik, kita terjemahkan. Ma qultu lahum. Tidak pernah aku mengatakan kepada mereka. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka. Aku siapa? Maksudnya Nabi Isa ya. Terus merekanya siapa? Ya, kaumnya, kaum Nasrani maksudnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka. Nabi Isa mengatakan, bersaksi di hadapan Allah kelak dengan mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kaum Nasrani. Nah, meskipun sebagian dari kaum Nasrani mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus, kan gitu. Kemudian Nasrani itu bukan Kristen lah, itu hak mereka lah.
Yang jelas ini ada informasi dari Allah pada surah Al-Maidah ayat 117. Isa bersaksi di hadapan Allah. Ya. Waktu itu Isa ditanya sama Allah, Isa, bener ndak kamu mengatakan pada umatmu supaya mengangkat dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Ketika Allah mengatakan begitu, dalam satu riwayat Nabi Isa itu sangat ketakutan dan gemetaran, ya. Itu sangat takut banget ketika Allah mengatakan begitu. Maka dalam ayat ini Nabi Isa bersaksi di hadapan Allah, tidak pernah aku mengatakan kepada mereka, jelas banget ini kalimatnya, ya, illa, kecuali ma amartani, apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, bihi, dengannya aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Kira-kira begitu, ya, artinya. Ya, yang disuruh Allah mengatakan, ya dikatakan sama Nabi Isa kepada umatnya. Ya, yang enggak disuruh, ya enggak. Ini bersaksi Nabi Isa di hadapan Allah. Dan kalau Nabi sudah mengatakan begitu, enggak mungkin bohong. Memang begitu yang dikatakan. Tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi juga. Apa adanya, sebagaimana pesan Allah agar menyampaikan risalahnya kepada kaum Nasrani. Dan nggak mungkin bohong. Kalau bohong bukan Nabi namanya. Ya. Nabi itu sudah dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Ya. Beda sama kita kan. Kalau kita kan masih campur baur, ya, antara sifat tercela, kadang terpuji. Kalau Nabi enggak, beda. Kita pernah dengar kisah bahwa Rasulullah itu pernah dibelah dadanya untuk membuang sifat-sifat tercelanya. Ya, pernah dibelah dadanya waktu kecil untuk membuang sifat-sifat tercelanya, membuang potensi bohongnya, kemudian sombongnya, riaknya, semuanya dibuang. Ya, makanya terkenallah bahwa Rasul itu mempunyai sifat maksum. Karena manusia kalau sudah asli seperti manusia aslinya, luar biasa memerangi sifat-sifat ini, karena ini adalah bawaan dari diri manusia, ya. Bawaan dari diri manusia. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Nah, apa itu? Ani'budullaha, ya, hendaknya kalian semua menyembah Allah, beribadah kepada Allah saja. Hendaklah kalian menyembah Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Jadi sama. Jelas di dalam ayat ini bahwa Isa mengatakan seperti ini, sembahlah Allah. Siapa Allah? Ya Tuhan kalian, termasuk Tuhanku juga. Bukan Isa terus dianggap sebagai Tuhan, atau tidak mengatakan begini, sembahlah Allah, gitu ya, sembahlah Allah dan aku, kan nggak begitu mengatakan. Sembahlah Allah, Tuhan kalian dan Tuhanku juga. Aku juga menyembah Allah. Kira-kira perkataan Nabi Isa begitu, ya. Ya. Nah, kenapa sekarang Nabi Isa dipertuhankan? Nah, itu adalah perbuatan dari orang-orang yang pendusta, ya, di muka bumi, yang suka merubah-rubah ajaran, ya. Nah, ajarannya Nabi Isa ini jelas, tauhidnya murni, ya.
Tuhan itu ya hanya Allah saja, gak ada yang lain. Ya, apalagi ada anak, ada ibu lah, ada Roh Kudus. Ya, jadi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Tuhan kita sama, kata Nabi Isa. Aku dan kalian itu juga sama-sama manusia. Ya, bedanya aku hanya membawa pesan-pesan dari Tuhanku, yang membawa risalah, kira-kira begitu. Ya, ya sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama tidur, ya, sama-sama ya sama-sama manusia, bisa sakit kadang. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tuhan kita sama, kata Nabi Isa. Ya Allah, tidak pernah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Apa itu? Hendaklah kalian semua menyembah kepada Allah saja, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya, jangan sampai mempertuhankan sesuatu selainnya. Kira-kira yang tersirat begitu. Ya, bisa dengan bermakna seperti itu. Inilah ulah dari perilaku manusia yang durhaka, yang sampai mempertuhankan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Gitu. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, apa iya ya manusia itu ada yang mempertuhankan sesuatu selain Allah? Ya banyak, ya banyak sekali. Bahkan kita ini terancam. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Muhammad, tidakkah kau perhatikan orang yang telah menjadikan keinginan sebagai Tuhannya? Siapa yang bisa terlepas dari ancaman ini? Semua manusia terancam setiap hari mempertuhankan sesuatu selain Allah. Apa namanya? Namanya keinginan atau hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu namanya keinginan. Hawa itu keinginan, nafsu itu adalah diri sendiri. Hawa nafsu artinya keinginan diri. Ya, keinginan diri. Ingin itu, ingin ini. Selalu diperturutkan. Nah, khususnya adalah keinginan-keinginan yang tidak disenangi oleh Allah. Ya, kalau disenangi oleh Allah ya baguslah, namanya nafsul mutmainnah. Ya. Tapi kalau sudah kesenangan itu tidak disukai oleh Allah atau bahkan dibenci atau bahkan dilarang, diperturutkan semua itu selalu diikuti, maka dia telah mempertuhankan sesuatu selain Allah. Apa nama Tuhannya? Namanya keinginan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan keinginan itu sebagai Tuhannya? Maka kata Allah, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Atau apakah engkau masih mau menolong orang seperti itu? Kata Allah di ayat yang lain. Nah, di dalam ayat ini ada suatu kaum yang mengangkat manusia sebagai Tuhan juga selain Allah. Hati-hati sekali hidup ini. Allah paling tidak suka dengan perbuatan seperti ini, yaitu mempersekutukan Allah atau mengangkat Tuhan-Tuhan lain sebagai tandingan bagi Allah. Mempertuhankan apa saja. Ya, kalau di ayat ini jelas Tuhannya adalah berwujud manusia, ya, yaitu Nabi Isa dan ibunya di dalam ayat sebelumnya. Ibunya dianggap Tuhan, Maryam dan Nabi Isa juga diperlakukan sebagai Tuhan selain Allah. Allah juga dijadikan Tuhan, tapi Nabi Isa dan ibunya dijadikan Tuhan. Nah, kalau kita apa? Allah dijadikan Tuhan, keinginan jadi Tuhan, pekerjaan jadi Tuhan, dan lain-lain juga lah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan seperti ini. Memang kita tidak nyembah batu, kita tidak nyembah Nabi Isa, enggak, kita tidak nyembah Nabi Muhammad,
Tapi kita kadang-kadang selalu mengikuti keinginan, ya, selalu kita mengikuti ajakan hawa nafsu yang buruk, keinginan yang tidak disukai oleh Allah, yang namanya mempertuhankan sesuatu selain Allah. Giliran Allah menyuruh ini gak diikuti, giliran keinginannya yang mengajak kepada hal yang tidak disukai oleh Allah selalu diikuti, ya gimana ya? Itu hati-hati. Meskipun ayat ini adalah ditujukan kepada kaum Nasrani, ya. Ini kenapa ditulis di Al-Quran? Ini buat pelajaran bagi kita, ya, bagi umat akhir zaman, supaya tidak mempertuhankan apapun selain Allah saja. Hati-hati sekali, karena ini adalah perbuatan yang syirik, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa kuntu alaihim, dan aku menjadi atas mereka, ya. Dan aku menjadi atas mereka syahidan, saksi. Dan aku menjadi saksi bagi mereka madumtu, selama aku fihim, di dalam mereka atau bersama mereka. Aku menjadi saksi atas perilaku mereka selama aku bersama mereka. Nah, ini perkataan Nabi Isa, selama aku bersama mereka maka aku akan bersaksi kepadamu. Kira-kira begitu, ya. Selama aku membersamai mereka, bersama-sama dengan mereka, aku akan bersaksi kepadamu atas apa yang mereka lakukan. Nah, jadi semua orang kelak akan menjadi saksi. Para nabi akan menjadi saksi atas umatnya. Ya, semua orang akan menjadi saksi. Para pemimpin akan menjadi saksi bagi siapa-siapa yang dipimpinnya. Berat menjadi pemimpin itu. Nah, sekarang ini tahun-tahun politik, ya, tahun-tahun politik, semua orang kepingin menjadi pemimpin, ya, kepingin menjadi apa itu namanya, caleg atau apa, ya. Hati-hati. Pemimpin itu kalau di masa dulu, yaitu adalah sesuatu yang dihindari, sesuatu yang dihindari. Nah, kalau sekarang ya ngocok-ngocok, no, ya, dipajang-pajang supaya pilihlah saya, coblos nomor sekian. Sudah beda sekali, ya, zamannya dengan zaman terdahulu. Dahulu Umar mau dijadikan pemimpin, sudah nggak mau, berat resikonya jadi pemimpin itu. Nah, semua akan menjadi saksi atas apa yang dipimpinnya, ya, kalau dia sebagai seorang pemimpin. Nah, dan setiap kita adalah pemimpin. Nah, begitu kata hadis, kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Jadi setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya. Nah, kita-kita ini laki-laki, pemimpin keluarga. Nah, meski gak punya keluarga, pemimpin bagi dirinya, pemimpin bagi tangannya, pemimpin bagi kakinya, pemimpin bagi mulutnya. Mulutnya bisa diatur enggak, tangannya bisa diatur enggak terhadap sesuatu yang disukai oleh Allah, agar dia selalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, kita akan ditanya semuanya nanti kelak di akhirat, ya. Dan ini kejadian Nabi Isa ini juga di akhirat, semua akan ditanya oleh Allah. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pertanyaan itu, ya. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, ya, agar selamat dari hisab nanti, ya, agar dipermudah. Baik, kita teruskan. Falamma, maka setelah tawaffaitani. Nah, sebetulnya tawaffaitani bisa dilihat itu ada kata-kata waw, fa sama ta, ya, wafat maksudnya. Engkau wafatkan aku. Itu artinya, ya, arti dasarnya. Maka setelah engkau mewafatkan aku. Nah, ini makanya ada yang menerjemahkan mengangkatku ke langit. Ada perbedaan pendapat di sini. Jadi wafat itu
sebetulnya tidak pasti berarti mati ya, tidak pasti berarti meninggal, wafat ya. Nah, buktinya dalam ayat ini. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tapi diangkat oleh Allah, diangkat ke langit maksudnya. Dilindungi dari perilaku jahat Bani Israel yang akan membunuhnya, akan menyalibnya. Maka setelah engkau mewafatkan aku. Bahkan sebetulnya tidur sendiri oleh Allah dikatakan sebagai wafat. Ya, tidur itu loh. Di Al-Qur'an ada itu ya. Nah, ini wafat dalam ayat ini jumhur ulama mengatakan bahwa ini bukan mati, tapi diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah ke sisinya karena dilindungi dari perilaku umatnya yang ingin apa itu namanya? Ingin membunuhnya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Mewafatkan dan mengangkat ya kepadaku gitu di ayat yang lainnya. Kemudian kunta, engkau menjadi, anta, engkaulah ya, engkau ya. Jadi ar-raqiba, yang mengawasi alaihim, atas mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Nah, aku sudah wafat, kata Nabi Isa, maka tidak bisa menjadi saksi lagi, karena aku tidak tahu perkembangannya setelah aku wafat. Ya, setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang selalu mengawasi mereka. Nah ini jadi meskipun Nabi Isa sudah wafat, maka bukan berarti mereka lepas dari pengawasan. Ya, mereka tetap diawasi oleh Allah. Ini artinya pengertian bagi kita, pengertian yang tersirat adalah meskipun kita lepas dari pengawasan manusia, kita tidak akan pernah terlepas dari pengawasan Allah kapanpun dan dimanapun. Manusia yang lain, orang lain gak tahu perilaku kita karena dilakukan sembunyi-sembunyi. Allah lah yang maha tahu. Allah selalu tahu dan selalu mengawasi. Sebagaimana perkataan Isa dalam ayat ini, maka setelah engkau mewafatkan aku, setelah aku wafat, kira-kira gitu, aku nggak tahu lagi perilaku mereka, tidak bisa lagi menasehati mereka, tidak bisa lagi mengawasi mereka. Maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Kita teruskan, wa anta, dan engkaulah ala, atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, syahidun, saksi, maha menyaksikan ya. Dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah ini ala kulli syai'in ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terlepas dari kesaksian, dari persaksian Allah ya. Allah selalu menyaksikan, dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah, dari pengawasan Allah. Segala sesuatu, apapun, kapanpun, dimanapun, siapapun, gitu ya, itu tidak akan pernah terlepas ya. Dan setelah itu maka semuanya akan menjadi saksi, akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah atas semua apa yang kita lakukan ya. Karena tidak ada sedikit pun dari kita yang terlepas dari pengawasan Allah. Raqib ya. Dari pengawasan Allah tidak ada yang terlepas sedikit pun. Dan yang paling terpenting adalah kita akan bertanggung jawab ya. Begitu kira-kira gambaran singkat dari ayat 117 ini. Baik, kita baca di antara kita. Yang pertama, ya alhamdulillah sudah kita baca, kita terjemahkan. Mudah-mudahan bagi siapa yang membaca
dan bagi semua kita yang mendengarkan diberikan kebaikan, pahala kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dengarkan tafsirnya. Bagian yang pertama, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah oleh kalian, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Kita lihat di dalam tafsir Kementerian Agama kita. Maksudnya bahwa sesudah Nabi Isa pada ayat yang lalu mensucikan Allah dan kemudian dia membersihkan dirinya dari tuduhan yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka di dalam ayat ini Isa menjelaskan apa yang sebenarnya telah ia katakan kepada kaumnya, yaitu agar mereka selalu menyembah Allah Tuhannya dan Tuhan mereka. Adalah tidak benar bahwa dia telah menjadikan dirinya dan ibunya Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Tidak benar. Karena mereka berdua adalah juga hamba Allah, seperti juga manusia yang lain. Isa telah mengajarkan pokok-pokok keimanan kepada kaumnya yang seharusnya mereka jadikan pedoman dalam kehidupan sepanjang masa. Ini maksud dari ayat atau dari bagian yang pertama di dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama. Kita lihat tafsir yang lain. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksud dari bagian ini adalah Allah mengisahkan tentang ucapan Nabi Isa kepada kaumnya, yaitu bahwasannya ia tidak mengatakan kepada mereka tentang akidah dan ibadah kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadanya. Kira-kira penjelasan Allah begitu maksudnya ya. Jadi Allah mengabarkan, mengisahkan tentang ucapan Isa, bahwasanya Isa itu tidak pernah mengatakan kepada kaumnya tentang akidah dan ibadah kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadanya. Kemudian isinya apa? Yaitu agar mereka senantiasa menyembah Allah Tuhannya dan Tuhan mereka. Isa mengatakan bahwa aku adalah seorang hamba, sama seperti mereka. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya, sewaktu Isa masih bersama mereka, beliau selalu memberikan bimbingan kepada mereka. Beliau selalu mengawasi tingkah laku mereka. Yang benar dibenarkan, yang salah pun dinyatakan salah sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ya, enggak macam-macam lah Nabi Isa itu. Nah, karena dia hanyalah seorang utusan Allah, bukan sebagai Tuhan selain Allah. Ini penjelasan dalam tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang kedua. Di dalam tafsir Al-Munir, aku bersaksi atas apa yang telah mereka lakukan dan aku melarang mereka untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, serta aku meminta mereka untuk selalu berkata benar. Itu maksudnya ya.
bahwa Nabi Isa bersaksi selama dia bersama mereka. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Maksudnya, ketika engkau telah mewafatkan aku, yakni mencabut nyawaku, maka engkaulah yang mengawasi perbuatan mereka, ucapan mereka, dan menyaksikan apa saja yang mereka lakukan. Karena engkau maha mengetahui atas segala sesuatu, engkau melihatku ketika aku bersama mereka. Mayoritas ahli tafsir berpendapat, atau jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud wafat adalah pengangkatan Isa ke langit, sebagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 55, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa perkataan wafat di dalam Al-Quran mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah kematian, sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa seseorang pada saat kematiannya. Ini wafat berarti mati. Yang kedua, makna yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri bermakna tidur. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 60, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Dan dialah yang mewafatkan kalian pada malam hari. Maksudnya adalah tidur, bukan mati ya. Makna yang ketiga dari kata wafat di dalam Al-Quran adalah diangkat. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 55 tadi. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Kita lihat di dalam tafsir yang lain. Maksudnya adalah akan tetapi setelah beliau diangkat ke langit, maka habislah masa tugas kerasulannya. Ya, habislah masa tugas kerasulannya. Karena sudah diwafatkan oleh Allah. Putuslah sudah pengawasan dan bimbingan beliau terhadap kaumnya. Isa tidak lagi mengetahui amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka beserta agamanya. Hanyalah Allah yang menjadi pengawas mereka dan saksi atas mereka. Allah pun menjadi saksi atas mereka ya. Allah menjadi pengawas mereka dan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan mereka. Allah berikan petunjuk kepada orang yang menghendaki kebenaran dan Allah biarkan orang yang menginginkan kesesatan. Lah perhatikan nih ya. Allah berikan petunjuk kepada orang yang ingin kebenaran. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang ingin menjadi benar, Allah berikan petunjuk. Ya, tapi bagi orang-orang yang sudah tidak ingin, sudah malas dengan kebenaran, malah menginginkan yang tidak disukai oleh Allah, Allah biarkan. Ya. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah
yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ya. Ini saya cari di dalam tafsir tidak ada yang menafsirkan kecuali dalam tafsir As-Sa'di ya. Dari Abdurrahman As-Sa'di, maksudnya adalah yaitu dengan ilmu, pendengaran dan penglihatan Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu yang diketahui. Pendengarannya meliputi segala sesuatu yang didengar. Nah, penglihatannya meliputi segala sesuatu yang dilihat. Dan engkau akan memberikan balasan terhadap manusia dengan kebaikan atau keburukan sesuai dengan yang engkau ketahui terhadap apa yang mereka lakukan. Luar biasa ini ya. Inilah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 117. Ya. Kita lanjutkan dengan ibrahnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajaran yang pertama adalah Nabi Isa tidak pernah mengatakan sesuatu kepada umatnya kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakannya. Ya. Jadi sampaikanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kira-kira begitu ya. Maksudnya pelajaran dari pelajaran yang pertama ini. Nabi Isa tidak pernah mengatakan sesuatu, tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada umatnya kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakannya. Itu yang pertama. Jadi pelajarannya ya sampaikan yang telah diperintahkan oleh Allah saja ya. Kemudian yang kedua, pelajarannya sembahlah oleh Allah. Sembahlah Allah oleh kalian. Ya, sembahlah Allah saja oleh kalian, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Pelajarannya apa? Bahwasannya Tuhanku dan Tuhan kalian itu sama, bukan aku sebagai Tuhan, kira-kira begitu pesannya Nabi Isa ya. Dari pelajaran yang kedua ini, sembahlah oleh kalian Allah. Siapa itu? Ya Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, pelajarannya bahwa Tuhanku dan Tuhan kalian itu sama. Artinya aku bukan Tuhan sebagaimana perkataan kalian. Artinya kalian harus beribadah hanya kepada Allah sebagaimana aku juga hanya beribadah kepada Allah. Jadi sama begitu. Nabi Isa pun bisa sakti begitu, ya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra dan lain-lainnya ya. Ya karena juga dengan izin Allah, bukan karena kekuatan Isa sendiri ya. Biasa. Yang ketiga pelajarannya adalah Nabi Isa akan bersaksi dan bertanggung jawab atas umatnya selama ia bersama mereka. Untuk zaman sekarang apa? Tidak berlaku hanya Nabi Isa saja ya, tapi juga berlaku bagi kita ya. Tersiratnya itu loh. Apa yang tersirat dari pernyataan ini? Bahwasannya setiap manusia kelak akan menjadi saksi sebagaimana Nabi Isa. Seperti Nabi Isa bersaksi, setiap manusia kelak akan menjadi saksi, minimal akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Ya. Kalau dia seorang pemimpin, maka ia akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Itu ya pelajaran yang ketiga. Sebagaimana Nabi Isa juga bersaksi. Yang keempat, setelah Nabi Isa wafat, maka Allah lah yang menjadi pengawas mereka. Nabi Isa
bertanggung jawab atas umatnya ketika beliau belum wafat begitu. Nabi Isa tidak dihukum karena beliau telah mengingatkan kaumnya kepada jalan yang benar. Kalaupun mereka melakukan penyimpangan, artinya mereka menyimpang karena kemauan mereka sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi tugas kita itu mengingatkan saja, bukan memaksakan. Ini tersirat dalam bagian yang ini. Ya, setelah Nabi Isa wafat, maka Allah lah yang menjadi pengawas mereka. Nabi Isa bertanggung jawab atas umatnya ketika beliau belum wafat. Diingatkan tidak kaumnya yang berbuat gitu, berbuat menyimpang, diingatkan enggak? Nah, ternyata Nabi Isa selalu mengajak, sembahlah hanya Allah. Ya, itu pelajaran inti yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa tidak dihukum karena beliau telah mengingatkan kaumnya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Kalaupun mereka melakukan penyimpangan, tersesat, ya Nabi Isa tidak dihukum karena beliau sudah mengingatkan. Artinya mereka menyimpang karena kemauan mereka sendiri, begitu. Nah, sebagaimana juga berlaku atas kita. Kalau sudah diingatkan tetap menyimpang, ya sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Tanggung jawab kita itu hanya mengingatkan saja. Ya. Yang kelima adalah bahwasannya Allah selalu mengawasi kita dan menyaksikan apapun yang kita lakukan, kapanpun dan dimanapun. Apalagi tentara Allah itu sangat banyak. Bahkan diri kita sendiri ini bisa dikatakan sebagai tentara Allah bagi diri kita sendiri. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Kecuali apa yang enggak patuh? Kecuali hawa nafsu kita itu yang selalu membangkang. Ya. Kecuali hawa nafsu, atau apa tadi artinya hawa nafsu? Keinginan diri. Ya. Keinginan diri manusia. Inilah yang akan menjadi ujian terberat selama kita menjalani kehidupan ini, yaitu keinginan atau hawa nafsu. Ya. Begitu. Ya. Itulah 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya, bahwasannya Nabi Isa tidak mengatakan kepada kaumnya kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa Tuhan Nabi Isa dan umatnya adalah sama. Yang ketiga, bahwa Nabi Isa itu bersaksi dan bertanggung jawab selama ia bersama mereka. Setelah wafat, ya sudah enggak. Bertanggung jawabnya adalah ya mengingatkan saja, gitu. Setelah wafat, maka Allah yang mengawasi mereka, gitu. Nah, kalaupun mereka menyimpang atas kemauannya sendiri, karena Nabi Isa sudah selalu mengingatkan kepada jalan yang benar pada masa hidupnya. Dan yang terakhir, bahwasannya Allah selalu mengawasi kita dan selalu menjadi saksi atau menyaksikan apapun yang kita lakukan, kapanpun dan dimanapun, meskipun orang lain tidak tahu tentang perbuatan menyimpang yang kita lakukan. Kira-kira begitu ya, tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 117. Beberapa ayat lagi mungkin kita selesai mempelajari tafsir surah Al-Maidah. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini. Nampaknya sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca menjadi pelajaran yang bermanfaat agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, dan lebih dekat dengan Tuhan kita, Allah, Tuhan kita semuanya. Ya. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.